الحمد لله الذي أنعم علينا بإظهار سيد البشر وقدر ولادته في هذا الشهر الشريف الأزهر وليلة ولادته عليه الصلاة والسلام فاقت أنواره النجم والقمر وعكف على منزل آمنة الطير وهلل وكبر وانشق إيوان كسرى ومال وانكسر فسبحان من أرسله كافة للناس فبشر وأنذر أحمده سبحانه وتعالى حمد من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يمحى بها ذنبنا الصغير والأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات التي بطول الزمان ذكره ينشر اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن في مثل هذا الشهر ولد النبي الشكور فسطع لمولده نور أضاءت له قشور وطاف بالملأ الأعلى سرور وأي سرور وطارت البشرى في الآفاق أن قد ولد النبي الأمين ولد نظيفا ظريفا لا أقدار ولا أقداء عارفا بربه ناظرا بعينه إلى السماء فعظموا وهيئوا للاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم تهيؤ أهل الكمال والوفاء إجلالا لقدر هذا النبي الكريم. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa berupaya dan berusaha untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangannya. Sebab sebaik-baiknya makhluk adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita telah menyaksikan sebuah pemandangan yang sangat indah untuk dipandang, di mana orang-orang berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbahagia, berbondong-bondong hadir dalam majlis untuk membacakan sholawat serta pujian kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu mereka lakukan demi menunjukkan rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pernah bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintaiku, maka kelak akan bersamaku di surga. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, "Man ahabba syai'an fa aktsara min dzikri." Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka mereka akan sering menyebut-nyebutnya. Begitu juga dengan kita. Jika kita memang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita sering menyebut beliau dengan memperbanyak membaca sholawat kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad.
Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Hadirin jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Selain dengan memperbanyak bacaan sholawat, cara kita mencintai Rasulullah adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, baik berupa perkataan, perbuatan maupun kebiasaan sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan jalan memperbanyak bersolawat serta mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga kita semua menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Nashaihul Ibad dikisahkan, suatu ketika Syekh As-Sibli berkunjung kepada Syekh Ibnu Mujahid. Namun secara spontan Syekh Ibnu Mujahid merangkul dan mencium kening Syekh As-Sibli. Lalu Syekh As-Sibli pun terkejut dan bertanya tentang hal itu. Kemudian Syekh Ibnu Mujahid menceritakan bahwa ia pernah bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium kening Syekh As-Sibli. Dalam mimpinya itu Syekh Ibnu Mujahid bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah gerangan yang menyebabkan engkau begitu mencintai Syekh As-Sibli?" Kemudian Rasulullah pun menjawab bahwa Syekh As-Sibli selalu membaca 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah dan selalu membaca sholawat kepadaku setiap selesai sholat fardu. Untuk lebih jelasnya, setiap selesai sholat fardu, Syekh As-Sibli selalu membaca, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim." Kemudian beliau melanjutkan membaca sholawat, "Sallallahu alaika ya Muhammad." Kemudian Syekh Ibnu Mujahid menanyakan akan hal itu terhadap Syekh As-Sibli, dan ternyata Syekh As-Sibli membenarkan dan memang selalu mengamalkan apa yang diceritakan Rasulullah dalam mimpinya Syekh Ibnu Mujahid. Hadirin jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Tanqihul Qaul, Imam An-Nawawi juga mengutip sebuah kisah dari sebagian kaum sufi. Diceritakan bahwa salah seorang tokoh sufi memiliki tetangga seorang pemabuk. Kegemarannya meneguk minuman keras. Saking dari kecanduannya hingga ia tidak bisa membedakan hari sekarang, hari esok atau hari kemarin. Ia hanyut dalam minuman keras. Pemabuk itu seringkali diberi nasihat oleh sang sufi agar bertobat, namun ia tidak menerimanya. Ia masih tetap dengan kebiasaan mabuknya. Namun yang menakjubkan adalah saat pemabuk tersebut meninggal dunia, dijumpainya oleh sang sufi dalam sebuah mimpi. Ia berada dalam derajat yang luar biasa mulia. Ia memakai perhiasan berwarna hijau, lambang kebesaran dan kemegahan di surga. Sang sufi pun terheran-heran, ada apa gerangan? Mengapa tetangganya yang seorang pemabuk mendapatkan kedudukan yang semulia itu? Lalu sang sufi bertanya kepadanya, "Bimanil tahadihil martabatal aliyah?" Dengan cara apa engkau memperoleh derajat yang mulia ini? Kemudian pemabuk pun menjelaskan ihwal kenikmatan yang dirasakannya. "Hadartu yauman majlisad dzikri fasami'tul alima yaqul man shalla 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah." Thumma rafa'al alim sautahu bisolati 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa rafa'tu sauti wa rafa'al qaumu aswatahum faghafara lana jami'an fi dzalikal yaum fakana nasibi minal maghfirati war rahmah anjada alayya bihadan ni'mah. Pada suatu hari aku menghadiri majlis dzikir, lalu aku mendengar ada orang alim berkata, "Barang siapa berselawat kepada Nabi dan mengeraskan suaranya, maka surga wajib baginya." Lalu orang alim tadi mengeraskan suaranya dengan bersolawat kepada Nabi. Aku dan para jemaah juga mengeraskan suara seperti yang dilakukan orang alim itu. Kemudian Allah mengampuni kita semua pada hari itu juga.
maka jatahku dari ampunan dan kasih sayangnya adalah Allah menganugerahkan kepadaku nikmat ini. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah keagungan dan kehebatan mencintai Rasulullah dan membaca sholawat kepadanya hingga dirasakan manfaatnya oleh seorang pemabuk. Kisah tersebut terang saja bukan hendak membenarkan praktek mabuk-mabukan yang memang diharamkan dalam Islam, namun hal itu untuk merefleksikan keistimewaan sholawat yang bisa mengantarkan seseorang pada samudera kasih sayang dan ampunan Allah yang Maha Penyayang. Semoga kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah membaca sholawat dan diakui sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami wa abyanan nizam kalamullahil malikil allami dzil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa Alhamdulillahi hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhari wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sittatil mutammimin lil asharatil kiram wa an sairi ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi 'unuqina dhulamah wa najjina bihubbihim min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina
وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وجل وأكبر